Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadifa Khatunada Wiratmoko dari kelas Hukum Adat kelas B. Di sini saya akan menjawab 5 soal. Soal yang pertama, apa motivasi Anda mempelajari hukum adat? Motivasi saya, dengan mempelajari hukum adat, maka kita tidak akan memahami budaya hukum Indonesia. Kita tidak menolak budaya hukum asing sepanjang ia tidak bertentangan dengan hukum Indonesia. Begitu pula, dengan mempelajari hukum adat, maka akan dapat kita ketahui hukum adat yang mana yang ternyata tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, dan hukum adat yang mana yang mendekati keseragaman yang dapat diperlakukan sebagai hukum nasional. Berikut soal nomor 2. Jelaskan sejarah perkembangan hukum adat. Hukum adat dikemukakan pertama kali oleh Prof. Snorthoortjen, seorang ahli sastra timur dari Belanda pada tahun 1894. Sebelum istilah hukum adat berkembang, dulu dikenal istilah adat Recht. Prof. Snorthoortjen dalam bukunya The Utrecht atau Aceh pada tahun 1893 sampai 1894 menyatakan hukum rakyat Indonesia yang tidak dikodifikasi adalah The Utrecht. Kemudian istilah ini adalah dipergunakan pula oleh Prof. Mr. Cornelis van Vollenhoven, seorang sarjana sastra yang juga sarjana hukum, yang pula menjabat guru besar pada Universitas Leiden di Belanda. Ia membuat istilah adat Recht dalam bukunya yang berjudul Adat Recht van Nederland Indi atau Hukum Adat Hindia Belanda. Pada tahun 1901 sampai 1933, perundang-undangan di Hindia Belanda mempergunakan istilah ini pada tahun 1929 dalam Indische Staatkundeling atau Peraturan Hukum Negeri Belanda, semacam Undang-Undang Dasar Hindia Belanda, pada pasal 134 ayat 2 yang berlaku pada tahun 1929. Berikut soal nomor 3. Kenapa hukum adat muncul sebagai tuntutan Sumpah Pemuda? Hukum adat dalam Sumpah Pemuda, yaitu hukum adat merupakan salah satu faktor yang dapat memperkuat persatuan Indonesia. Menurut Muhammad Yamin, hal ini menjadi salah satu faktor yang mendasari lahirnya Ikrar Sumpah Pemuda. Berikut soal nomor 4. Bagaimana menerapkan hukum adat di era industri 4.0? Ada beberapa masalah dalam aspek hukum yang akan menjadi tantangan dan hambatan pemerintah dalam menerapkan Making Indonesia 4.0, di antaranya masalah hukum atau regulasi, masalah penegakan hukum, dan kesiapan masyarakat atau sumber daya manusia di Indonesia. Berikut soal nomor 5. Apa kelebihan hukum adat dibanding sistem hukum lainnya?
Di sini hukum adat dibagi menjadi dua, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan hukum tidak tertulis dahulu. Yang pertama, fleksibel, mudah menyesuaikan dengan perkembangan zaman atau keadaan. Yang kedua, perubahannya tidak memerlukan tata cara tertentu sehingga tidak memerlukan waktu yang lama. Di sini saya akan menjawab tentang hukum adat tertulis. Kelebihannya: 1. Memberikan kepastian hukum karena otentitasnya terjamin. 2. Mudah dikenali atau diidentifikasi sehingga mudah ditemukan kembali. 3. Mudah dikodifikasi maupun dikomplikasi. Yang keempat, mempunyai bentuk atau format tertentu sehingga dapat dibakukan. Sekian soal yang dapat saya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.